Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Maret 2022. Percaya atau melihat dulu tanda. Bacaan hari ini diambil dari Nubuat Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 10. Dan Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih, sering secara tak sadar saudara kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku percaya akan Tuhan. Namun jika terjadi sesuatu saudara, berdoa namun belum juga terjawab saudara. Mulailah kita merasa ragu dan meminta tanda pada Yesus Tuhan kalau sungguh-sungguh dia mendengarkan, sungguh-sungguh dia mengasihi, atau kalau sungguh-sungguh dia ada. Beberapa waktu yang lalu saudara, ada seorang bapak yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit dengan cukup lama. Doa-doa telah dipanjatkan oleh keluarga ini saudara. Tim doa pun bergantian untuk mendoakannya. Tapi anaknya pun tak ada perubahan, justru semakin parah saudara. Kekecewaan pun melanda hati seorang bapak dan ibu. Dia minta bukti kalau memang Tuhan sungguh sayang kepada anaknya. Dia minta bukti kalau Yesus sungguh-sungguh mengasihi keluarganya. Dia meminta bukti kalau memang Tuhan sungguh ada dan berkuasa. Karena tak terjawab saudara, bapak ini pun menjauh dengan Tuhan. Akhir-akhir ini pun masyarakat luas, begitu juga anak-anak Tuhan mengeluh akan pandemi yang tak tahu kapan berakhir. Banyak yang bertanya, di manakah Tuhan? Kalau Tuhan Yesus mengasihi umatnya, buktikan, lenyapkan pandemi ini. Tidak sedikit dari kita, semuanya menjauh dari Tuhan saudara. Saudaraku yang terkasih, Tuhan sungguh mengasihi semua orang saudara tanpa kecuali. Ia memiliki rencana sendiri untuk menyelamatkan semua orang dengan caranya sendiri. Hal ini pernah dilakukan Tuhan di dalam perjanjian lama. Figur Yunus menginspirasikan kita bagaimana orang mau menjauh dari Tuhan mengalami musibah dan kembali lagi kepada Tuhan. Hanya kasih Allah yang dapat mengubah hidup manusia. Injil hari ini saudara-saudara mengisahkan bagaimana kesalahan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika orang banyak mengerumuni, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu tanda bagi angkatan yang jahat, yaitu tanda Yunus. Yunus telah menjadi utusan yang mempertobatkan Niniwe dengan masuk ke dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Yunus 1 ayat 17. Saudaraku, yang harus kita ketahui, Yesus itu lebih dari segala-galanya saudara. Tidak sedikit dari kita yang mungkin lupa akan kuasa Yesus, sehingga lebih mengandalkan dan mengidolakan manusia. Mengidolakan hamba-hamba Tuhan yang mampu mengajak berdoa. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi angkatan yang tidak percaya saudara. Yang mau meminta bukti. Kalau hari ini kita memiliki persoalan hidup, pergumulan hidup, apapun masalah kita,
Kembalilah kepada Yesus, saudara. Janganlah kita mengandalkan manusia. Janganlah kita mengandalkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tetapi kembalilah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang mampu mengatasi segala-galanya. Apapun masalah kita, saudara, sebesar apapun masalah itu, kita memiliki Yesus yang jauh lebih besar dan agung. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau dengan sungguh-sungguh percaya, saudara. Janganlah kita seperti Thomas yang mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20:25. Saudara-saudaraku, percayalah walaupun belum melihat saudara. Seperti Yesus Tuhan sampaikan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Mari saudara-saudaraku, melalui renungan hari ini seperti Nabi Yunus sampaikan kepada umat Niniwe, maka terjadilah pertobatan secara besar-besaran dalam kehidupan umat Niniwe. Kita pun saudara-saudara mau dengan sungguh-sungguh bertobat, saudara. Bertobat. Bertobatlah saudaraku dalam pertobatan sejati. Kita ambil kesempatan pada masa-masa prapaskah ini, saudara. Kita mau olah batin kita. Apa yang telah kita lakukan buat Tuhan? Kesalahan apa yang telah kita lakukan? Dosa apa yang kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus. Bertukuk lutut di bawah kaki salib Yesus. Dan memohon ampun dengan penuh kerendahan hati. Bertobatlah saudara. Kasih Yesus Kristus yang besar, yang selalu bersama Roh Kudus, mengampuni segala dosa kita yang bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.